TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, sebelum kita lanjut tentang tema video kali ini, izinkan saya untuk memberikan informasi kepada Anda, sebagaimana informasi yang lalu, bahwa insya Allah kita akan menyelenggarakan acara untuk Anda yang saat ini sedang memiliki berbagai macam problem kehidupan. Acaranya adalah Istighosah Kubro Ruwat Batin. Salah satu testimoni dari seorang dosen di New York University adalah seperti ini. I've never seen anything like this before, and it's truly remarkable. It's beautiful and touching, and it's also very wrenching, and it's deep. It goes very deep within. It surprised me. Nah, itu dia sedulur TV Al-Waha, testimoni dari sejumlah peserta yang pernah mengikuti Istighosah Kubro Ruwat Batin. Bagi Anda yang ingin mengikutinya, silahkan Anda bisa menghubungi nomor admin TV Al-Waha di 0882 214 98123. Nah, sedulur TV Al-Waha, kita lanjutkan. Ada sebuah informasi yang cukup menarik dan menggelitik bagi saya, di mana ada baliho yang bertuliskan seperti ini nih. Gerakan Pemuda Ka'bah menolak organisasi PWI-LS yang rasis katanya. Sampai akhirnya PWI Laskar Sabilillah Pekalongan melaporkan kepada pihak aparat yang berwajib, karena spanduk ini jelas telah melanggar undang-undang. Ada undang-undangnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemasangan baliho ini. Sehingga kemudian PWLS melakukan pelaporan terhadap aparat kepolisian setempat sedulur TV Al-Waha. Namun perlu kita garis bawahi di sini tentang apa yang dibuat dalam baliho itu. GPK atau Gerakan Pemuda Ka'bah. Nah, Gerakan Pemuda Ka'bah ini kan gerakannya partai politik P3, Partai Persatuan Pembangunan. Kok tiba-tiba memunculkan hal semacam itu? Apa urusannya? Gitu ya, apa urusannya? Dan apakah dasarnya bahwa PWI Laskar Sabilillah itu disebut sebagai organisasi yang rasis? Yang rasis itu siapa, bro? Apa kita pernah yang namanya PWLS itu berbuat rasis, mentungin orang? Kalau dilihat dari yang namanya FPI itu, mentungin orang, coba kalau ini menjelang bulan puasa, andai kata andai kata FPI itu masih ada, itu nanti di bulan puasa akan ada razia-razia, warung-warung yang masih buka, diskotik yang masih buka, itu mereka bisa sweeping tempat-tempat hiburan semacam itu. Dianggapnya itu merusak Islam, karena ini bulan Ramadan, pakai sweeping segala macam, itu dulu. Itu rasis, bro. Bagaimana nggak rasis? Kita hidup di negara di mana dalam negara kita itu ada 5 agama. Ketika memang Islam itu mayoritas di Indonesia, tetapi kan ada agama lainnya. Ada agama-agama lain selain Islam. Lah kok ada warung buka siang bolong nggak boleh? Katanya tidak menghormati orang sedang puasa. Menghormati orang sedang puasa itu bukan kemudian nutup warungnya, karena apa ya, bisa jadi orang yang punya warung buka warung dengan tujuan menyediakan bagi mereka yang non muslim, kan begitu. Kok di sweeping, ada di malam-malam sweeping, itu kan dulu FPI kayak begitu, itu nggak dibilang rasis, kayak begitu, nggak dibilang rasis. Sementara PWI Laskar Sabilillah yang sedang berjuang meluruskan sejarah, ya, menyampaikan bahwa sejarah kita hari ini sedang diacak-acak oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi namun tidak terkonfirmasi sebagai
dzurriyyah Rasulullah karena moralitas mereka, karena akhlak mereka yang dipertontonkan kepada halayak ramai, kepada muhibin-muhibinnya, justru bertolak belakang dengan akhlak Rasulullah. Dan bahkan terhadap kami, kita bangsa pribumi Nusantara, justru lebih banyak madorot, merugikan, karena mereka menganggap bangsa ini bangsa yang rendah, sehingga bangsa ini, bangsa Nusantara, layak menjadi jongos-jongos mereka, menjadi budak-budak mereka, dan mereka memposisikan diri sebagai kelompok yang paling suci, yang bisa menjadikan orang itu masuk surga hanya dengan meminum air kencing mereka. Lah, apakah yang rasis itu PWI Laskar Sabilillah atau justru mereka, bro? Jadi kepada anggota GPK Pekalongan yang ternyata mereka sendiri juga nggak jelas organisasinya. Kita dengarkan informasinya ini dari teman saya di PBL official memberikan informasi ini seperti ini. Ya, nggak jelas amat itu yang namanya GPK. Oke? Kita simak informasinya sampai terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan satu informasi kelanjutan terkait tentang statement GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah. Ketika GPK berstatement akan melawan dari PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, karena menurut GPK Pekalongan Raya ini bahwa PWILS ini organisasi yang rasis. Kemarin kita sudah counter terkait tentang statement GPK bahwa yang rasis itu klan Ba'alwi dan para pengikutnya. Ketika GPK sudah berstatement, GPK itu langsung memasang spanduk-spanduk provokatif di berbagai titik. Ternyata dari teman-teman PWILS tidak tinggal diam, tidak terpancing emosi juga, tidak terpancing provokatif dari Gerakan Pemuda Ka'bah Pekalongan Raya ini. Akan tetapi menggunakan taktik dan akal sehat. Jadi teman-teman PWILS Kota Pekalongan langsung melaporkan terkait tentang tindakan dari GPK ini atau mengatasnamakan GPK ini. Melaporkan kepada beberapa instansi. Salah satunya yaitu ke Satpol PP, terus Wali Kota Kota Pekalongan, terus ke Polresta Kota Pekalongan, dan juga di beberapa tempat. Ketika kepolisian Kota Pekalongan menerima surat laporan dari PWILS Kota Pekalongan, polisi langsung menindaklanjuti, menghubungi Ketua GPK Kota Pekalongan. Ternyata ketika ditelusuri, ditanya terkait tentang statement dan pemasangan spanduk tersebut, dari Ketua GPK Pekalongan tidak ikut-ikutan, atau bahkan tidak ngerti. Ini informasi yang kita dapat dari teman-teman Kota Pekalongan, dari PWILS Kota Pekalongan, bahwa ketika teman-teman PWILS Pekalongan selesai melaporkan terkait tentang adanya spanduk dan statement jadi GPK yang melawan PWILS, bahkan spanduknya bertebaran di beberapa titik, ini polisi langsung menindaklanjuti. Tapi ketika polisi tanya kepada Ketua GBK Kota Pekalongan, Ketua GBK Kota Pekalongan tidak mengetahui dan tidak ikut-ikutan. Terus tanya lagi polisi, emang Ketua GBK Pekalongan Raya itu siapa? Ketua GBK Kota Pekalongan tidak mengetahui. Jadi Ketua GBK Kota Pekalongan tidak mengetahui siapa Ketua GBK Pekalongan Raya. Ini kan membagongkan. Apakah memang bersembunyi? Apakah memang tidak takut? Apakah mencari alasan, playing victim, atau yang lainnya? Karena seharusnya Ketua Kota Pekalongan, Ketua GBK Kota Pekalongan harusnya mengetahui satu. Yang kedua, ya pasti mengerti siapa Ketua GBK Pekalongan Raya. Tapi ternyata ketika ditanya oleh kepolisian, Ketua GBK Kota Pekalongan tidak mengetahui. Dan bahkan informasi yang kita dapat dari teman-teman PWILS Kota Pekalongan, Ketua GBK Kota Pekalongan ini tidak mengizinkan dan tidak cawe-cawe. Berarti kita bisa simpulkan spanduk-spanduk yang bertebaran itu spanduk provokatif. Maka polisi, Satpol PP, dan Dandim akan rembuk dan segera mencopot spanduk tersebut. Memang kondisi Kota Pekalongan ini berbeda dengan daerah yang lain.
kota Pekalongan ini banyak klan Ba'alwi, lebih-lebih ada dedengkot klan Ba'alwi. Teman-teman pastinya sudah tahu siapa sosoknya. Maka dari itu, dari teman-teman PWILS dalam melangkah ini benar-benar harus berhati-hati. Nah itu dia sedulur TV Aloha, informasinya begitu panjang. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.